Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. So it's been a long time. Aku gak bikin video sama sekali setelah 2024 kemarin, dan maybe this is my first video in 2025. Dan semoga saja di video kali ini aku bisa memberikan suatu insight ataupun hal yang positif kepada kalian semua lewat sharing tentang pengalamanku. Dan di video kali ini aku pengen sharing aja tentang suatu hal yang mungkin akan relate dengan kehidupan teman-teman semua. So sebelumnya aku pengen nyapa dulu teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mungkin yang pertama aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Pernah gak sih teman-teman tuh ada di fase dimana teman-teman ngerasa kalau misalkan hidup yang teman-teman jalanin itu kayak ini arahnya mau kemana sih? Kayak kehilangan arah ataupun ngerasa hampa ataupun kosong, seolah-olah hidup kita tuh kayak abu-abu gitu. Kita seperti kita jalan, tapi kita gak tahu arah jalan kita itu mau kemana, kita gak tahu tujuan kita itu mau kemana. Terus seringkali muncul pertanyaan dalam hati kita, ya Allah, ini arahnya mau kemana sih? Sebenarnya harus gimana sih? Aku harus ke arah yang mana? Ataupun aku harus ke jalan yang mana? Bingung gitu teman-teman. Jujur aja, aku pernah ada di fase seperti ini, dimana aku tuh bener-bener bingung dengan arah hidup aku itu mau kemana. Aku ngerasa kayak hidup yang sama ini aku jalanin itu tuh malah makin jauh dari Allah. So aku pengen sharing pengalamanku ini, siapa tahu lewat pengalamanku ini teman-teman semuanya bisa belajar dan juga bisa mendapatkan manfaatnya. Aku ingat banget di masa dimana aku tuh gak punya pegangan, aku bener-bener kayak lost aja gitu teman-teman. Aku gak tahu arah hidup aku tuh mau kemana sih. Aku jalan tapi gak tahu tujuannya kemana. Dan rasanya semua hal yang aku lakukan itu kayak gak ada artinya, kayak sia-sia aja gitu. Kalau bicara tentang ibadah ya aku emang sholat gitu, tetap sholat, tapi tetap aja di hati tuh kayak ngerasa kosong. Hidup aku berjalan, tapi aku gak tahu arahnya itu akan kemana. Aku gak tahu jalan yang aku lewatin itu emang bener ini yang harus aku lewati atau enggak. Kadang juga aku membandingkan diri aku dengan orang lain. Aku merasa hidup aku kayak gini ya, sedangkan mereka itu benar-benar enak gitu, enjoy banget menjalani hidup, penuhi dengan segala kenikmatan yang aku itu gak punya. Dan aku bertanya-tanya, ya Allah, kapannya aku kayak gitu, kapannya aku kayak mereka. Dan terus-menerus saja hati aku tuh selalu membandingkan diri aku dengan orang lain, selalu membandingkan kehidupan aku dengan orang lain. Dan aku berpikir, apakah ini semua karena kesalahan-kesalahan yang aku perbuat di masa lalu, atau ada suatu hal yang lainnya yang buat aku tuh merasa seperti ini. Kadang juga kita itu terlalu keras kan sama diri kita sendiri, dan selalu berpikir bahwa masa lalu yang ada di belakang sana itu tuh selalu mengejar-ngejar kita, dan selalu ada di bayangan pikiran kita, dan selalu menghantui setiap harinya. Kita merasa gak akan pernah bisa lepas dari masa lalu yang kita sudah lewati. Sampai akhirnya aku itu nyadar kalau misalkan aku gak berubah, aku gak mengubah diri aku sekarang, kapan lagi aku ubahnya? Apakah aku akan terus merasa stuck dan merasa kayak ya udah jalan di tempat aja, dan selalu ada dalam lingkaran kebingungan? Sehingga pada akhirnya aku mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa aku perbaiki saat ini. Sebagai contohnya seperti sholat, dan mulai untuk sholat tepat waktu. Nah, ternyata sholat itu bukanlah hanya sebuah kewajiban untuk kita sebagai seorang Muslim. Lebih dari sekedar itu, sholat itu bisa memperbaiki hidup kita. Dan itu tuh benar-benar emang kenyataan teman-teman. Ketika kita mencoba untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita itu akan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik lagi.
Dan contoh yang lainnya, aku mulai untuk mencari circle pertemanan yang emang bisa mensupport perubahan aku gitu, untuk bisa mendorong aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena emang sepenting itu circle pertemanan. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang mohon maaf ya, bisa memberikan kita efek negatif pada diri kita, kita akan terbawa dengan efek negatif yang mereka keluarkan ataupun efek negatif yang mereka berikan kepada kita. Karena gampang-gampang susah teman-teman ketika kita ingin mencari orang ataupun teman-teman yang bisa support kita, itu tuh emang benar-benar susah banget. Tapi ketika kita udah bertemu dengan orang-orang seperti mereka yang bisa mensupport perubahan kita, yang bisa membuat kita itu lebih dekat dengan Allah, itu tuh kita harus benar-benar jaga teman-teman yang seperti itu. Karena emang benar-benar susah banget teman-teman untuk mencari orang-orang seperti itu. Dan satu hal lagi yang paling penting sebagai contoh gimana aku mulai untuk memperbaiki diri aku, yaitu dengan memaafkan diri aku sendiri. Ketika kita memaafkan diri kita yang ada di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita, ataupun hal-hal yang memang membuat kita itu menyesal sampai saat ini, ketika kita mencoba untuk menerimanya, mencoba untuk memaafkannya, beban yang kita miliki, yang ada di hati kita, itu tuh bakalan sedikit demi sedikit berkurang. Dan itu benar-benar membantu kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan kita tidak akan selalu dibayangi oleh bayangan-bayangan yang ada di masa lalu. Dan aku sadar setiap orang itu pasti punya masa lalunya. Dan setiap orang juga pasti punya kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang ada di masa lalu dengan berbuat hal-hal yang baik di masa sekarang. Karena teman-teman, Allah tuh maha baik. Seberapa buruk pun kita di masa lalu, itu masih bisa memulai suatu hal yang baik dalam hidup kita. Dan itu tuh luar biasanya Allah sebagai Tuhan kita. Kita kadang sebagai manusia pun memaafkan diri kita itu susah banget. Tapi Allah tuh kayak seberapa buruk pun tadi masa lalu, seberapa banyak pun dosa kita di masa lalu, ketika kita ingin benar-benar bertobat dan juga ingin memperbaiki diri, itu tuh Allah akan terima teman-teman. Allah akan maafkan insya Allah. Hikmah yang aku dapatkan dari pelajaran ini dan perjalanan ini, aku mempelajari bahwa gak apa-apa ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa kehilangan arah kita, kehilangan tujuan kita, asalkan kita itu harus terus mencari hal itu semua. Kadang kita merasa tersesat, tapi ketika memiliki niat yang emang benar-benar ingin mencari jalan tersebut, insya Allah pasti akan ngasih petunjuk untuk kita semua. Dan hal yang aku pelajari dari perjalanan ini, yaitu masa lalu itu bukanlah sebuah hukuman untuk kita, tapi itu merupakan sebuah pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita pelajari dari hal yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk di masa sekarang ataupun di masa depan yang akan datang nanti. Jangan terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri atas hal yang kita lakukan di masa lalu. Penting itu kita harus terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Pelajaran terakhir yang aku pelajari dari perjalanan ini, Allah itu selalu menunggu untuk kita kembali. Bahkan ketika kita pergi menjauh dari Allah, Allah tuh gak pernah pergi dari kita. Dan kitanya aja yang gak sadar akan hal itu. Kita merasa bahwa Allah menjauh dari kita, padahal yang sebenarnya terjadi adalah bukan Allah yang jauh dari kita, tapi kita yang jauh dari Allah. Jadi, untuk teman-teman semua yang sedang ada di fase seperti ini, teman-teman tenang aja, teman-teman gak sendirian. Semua orang itu pasti punya perjalanannya masing-masing. Kalau misalkan hari ini kamu merasa kamu benar-benar gak punya arah, kehilangan arah, gak tahu tujuan kamu itu mau kemana sebenarnya, coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, aku itu sebenarnya mau kemana sih? Aku mau jadi orang yang seperti apa? Dan apa hal yang bisa aku perbaiki saat ini? Nah, sebenarnya Allah itu selalu ngasih kesempatan untuk kita semua. Dan gak ada sama sekali kata terlambat untuk kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih baik lagi. Yang penting itu kita mau untuk memulai perubahan kecil, walaupun misalkan sekecil hal memperbaiki sholat, itu tuh gak apa-apa banget teman-teman. Dan hal itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kita perlu perubahan yang begitu besar dalam waktu yang instan, karena yang sebenarnya kita butuhkan yaitu perubahan-perubahan kecil yang
ada di kebiasaan kita, yang ada pada hidup kita. Semoga saja sharing tentang pengalamanku ini bisa memberikan sebuah pelajaran untuk teman-teman semua, dan juga bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu tuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. So, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye.